Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam namo buddhaya, salam kebajikan, dan salam harmoni. Terima kasih. Dalam kesempatan ini saya menyampaikan identitas saya bahwa saya Iwayan Mudana dari keluarga petani, dilahirkan dari seorang ayah Iwayan Ciri almarhum dan seorang ibu Ninyoman Rumade almarhum. Saya bersaudara 3 orang dan saya adalah anak yang pertama. Saudara saya Nengah Madiardana dan Nyoman Arditi. Saya melangsungkan perkawinan dengan seorang gadis, Dera Niloh Warini, dan dikaruniai 3 orang anak. Anak yang pertama yaitu Putu Putrayana Wardana, anak yang kedua yaitu Nikadek Dian Fitriani, dan anak yang ketiga yaitu Nikomang Putri Pramuda Wardani. Dalam kehidupan keluarga saya selalu menjaga kesederhanaan dan keharmonisan dalam keluarga saya, dan selalu mengingatkan bahwa belajar merupakan hal yang sangat penting untuk kesuksesan dan masa depan yang lebih baik. Kehidupan saya di masa kecil, saya adalah keluarga petani. Sudah barang tentu saya hidup sebagai anak petani. Hanya saja saya di dalam perjalanan hidup saya ditinggalkan oleh orang tua saya yang tercinta, yaitu Bapak telah meninggalkan saya pada saat saya sedang bersekolah di kelas 5 sekolah dasar, yaitu pada tahun 1972. Dan di masa kecil saya, karena saya ditinggal ayah, maka saya tentu harus menghidupi diri saya dan keluarga bersama-sama dengan ibu saya melalui aktivitas pertanian yang saya kembangkan di desa saya sendiri. Nah, setelah saya menginjak dewasa, setelah umur 15 tahun, saya melanjutkan pendidikan saya, baik di tingkat SMP maupun di SMA. Jadi saya bersekolah di SMP PGRI Klungkung dan SPG Negeri Klungkung. Nah, selama saya studi, saya berusaha untuk memaksimalkan potensi yang saya miliki melalui proses belajar. Dan itu saya lakukan baik di rumah maupun di tempat saya melakukan aktivitas pertanian. Jadi itulah upaya saya untuk bisa berhasil, karena saya punya prinsip bahwa melalui pendidikan kita akan merubah citra keluarga untuk menjadi keluarga yang lebih baik dari sebelumnya. Yang memotivasi saya untuk mengejar pendidikan yang lebih tinggi, sehingga saya tidak berhenti bersekolah sampai di sekolah dasar 1 Tegak, tetapi saya berusaha untuk sampai pada pendidikan yang lebih tinggi. Yang menginspirasi saya adalah sebenarnya ada seorang anggota masyarakat di desa saya yang sudah berhasil mencapai pendidikan yang sangat tinggi, yaitu Bapak Ketut Modokan Ejastre. Nah, pada masa kecil saya terinspirasi oleh beliau untuk bisa mencapai pendidikan yang lebih tinggi. Dan untuk itulah saya giat belajar dan berusaha untuk bisa mengenyam pendidikan yang lebih tinggi. Nah, di samping itu pula, seperti saya sudah katakan tadi, bahwa melalui belajar, melalui pendidikan, saya ingin merubah citra keluarga saya dari keluarga petani menjadi petani miskin menjadi keluarga yang lebih baik dari sebelumnya. Riwayat pendidikan saya, sebagaimana tadi sudah saya katakan, bahwa pada awalnya saya bersekolah di Sekolah Dasar Negeri 1 Tegak yang ada di Desa Selat. Kemudian saya melanjutkan sekolah saya ke tingkat SLTP, yaitu di SMP PGRI Klungkung. Dan selanjutnya saya bersekolah di SPG Negeri Klungkung. Dan selanjutnya pendidikan S1 saya tempuh di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Udayana di program studi Pendidikan Sejarah Antropologi di Singaraja. Nah, setelah saya menyelesaikan pendidikan S1, kemudian saya melanjutkan pendidikan S2. Tapi sebelum itu, karena kebetulan ada program beasiswa PGSM Pra Pasca Sarjana, saya mengikuti program itu, yaitu program PGSM Pra Pasca Sarjana di Prodi Sosiologi di Universitas Hasanuddin. Selanjutnya, saya melanjutkan pendidikan S2 saya di bidang kajian budaya
di Pasca Sarjana Universitas Udayana, dan setelah berselang beberapa lama baru saya melanjutkan lagi ke pendidikan S3 di Kajian Budaya Universitas Udayana. Dukungan dari orang tua dan keluarga, terutama sekali ibu saya yang saya sangat cintai, yang saya sangat hormati, beliau sangat mendorong saya. Begitu saya lulus S1 di pendidikan sejarah antropologi, saya sebenarnya sempat untuk mau berhenti sekolah karena tahu kondisi keluarga yang tidak mampu gitu. Tapi beliau mengatakan, jangan, orang lain sangat sulit mencari sekolah itu, Wayan sudah dapat sekolah itu, lanjutkan, sekemampuan ibu akan mendukung pendidikan Wayan di S1 sejarah antropologi. Dan apa yang disampaikan oleh ibu saya seperti itu mendorong saya untuk bisa menjadi yang terbaik di dalam kelas di mana saya belajar. Saya memang berusaha untuk belajar dan belajar, walaupun di dalam masa belajar itu saya selalu menyempatkan diri untuk aktif dalam kegiatan organisasi. Tapi sekali lagi dukungan orang tua itu luar biasa. Dan orang tua saya yang telah meninggalkan saya, yaitu ayah saya, sebenarnya memberikan inspirasi kepada saya pada waktu saya masih kecil. Beliau menyatakan, semangat belajar, teruskan belajar, karena dengan belajar Wayan bisa untuk hidup yang lebih baik di kemudian hari. Momen yang paling berkesan bagi saya adalah pada saat-saat saya menempuh sekolah di S1 maupun S2 maupun di S3. Nah, mengapa saya katakan seperti itu? Karena pada saat saya menempuh sekolah di sekolah perguruan tinggi di S1, saya sangat merasakan bagaimana bantuan semua pihak terhadap diri saya. Saya merasakan bantuan dari orang tua, bantuan dari tuan rumah, bantuan dari dosen-dosen terhadap diri saya. Saya sangat berkesan sekali di mana semua dosen saya selalu menyayangi saya, semua tuan rumah saya selalu menyayangi saya, sehingga saya tidak pernah sulit di dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhan saya. Nah, demikian juga teman-teman seorganisasi selalu memberikan dukungan kepada saya. Hal seperti itu tidak pernah saya lupakan, sehingga apa yang saya programkan bisa terwujud dengan baik. Jadi intinya, bantuan dari orang lain tidak pernah akan saya lupakan, dan itu adalah hal yang sangat berkesan di dalam menjadikan diri saya seperti sekarang ini. Nah, setelah saya mencapai guru besar seperti sekarang ini, target saya adalah bagaimana saya bisa berkontribusi terhadap masyarakat, terhadap lembaga yang tercinta, yaitu Universitas Pendidikan Ganesha ini. Dan hal itu harus saya lakukan karena saya punya prinsip bahwa hidup ini adalah yadnya. Nah, karena saya memposisikan hidup sebagai sebuah yadnya, maka hidup ini bukan saja untuk diri saya sendiri, tetapi untuk yang lain. Nah, yang lain itu siapa? Yaitu untuk keluarga, untuk lembaga, sebagai rumah saya yang kedua, yaitu Universitas Pendidikan Ganesha. Nah, kontribusi yang ingin saya kontribusikan pada Universitas Pendidikan Ganesha adalah bagaimana saya bisa menyumbangkan pemaksimalan di dalam pelaksanaan Tridharma perguruan tinggi, baik di bidang pendidikan maupun di dalam bidang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Dukungan utamanya tentu saja dari keluarga saya, di mana keluarga selalu memotivasi, anak-anak saya selalu motivasi, mendorong saya, dan membantu saya untuk bisa meraih jenjang karir keguru besaran seperti sekarang ini. Nah, di samping itu pula, saya sangat mengakui, sangat menghargai bagaimana bantuan-bantuan dari kolega-kolega saya. Kolega-kolega saya itu ada di seluruh jurusan, di seluruh fakultas di Universitas Pendidikan Ganesha. Saya tidak saja dibantu oleh teman-teman saya di prodi, di jurusan sejarah, sosiologi, dan perpustakaan, tapi saya juga dibantu oleh teman-teman saya di fakultas, dan bahkan teman-teman saya lintas fakultas. Itu sangat membantu saya, mendorong saya untuk maju sampai jenjang yang seperti sekarang ini, yaitu mencapai guru besar. Saya sangat merasakan bagaimana bantuan-bantuan dari teman-teman di Universitas Pendidikan Ganesha.
baik bantuan-bantuan dari pimpinan yang selalu memotivasi saya, membimbing saya, mengarahkan saya, maupun dari teman-teman sejawat lainnya. Jadi saya sangat merasakan tanpa kehadiran dari teman-teman kolega di Universitas Pendidikan Ganesha, saya yakin saya tidak akan mencapai hal seperti sekarang ini. Satu kata yang bisa saya katakan untuk Undiksa adalah luar biasa. Kenapa demikian? Karena dalam waktu yang relatif singkat bagi saya, Undiksa sudah mencapai kemajuan yang luar biasa dibandingkan masa-masa sebelumnya. Jadi saya benar-benar merasakan sebagai bagian dari Undiksa, sangat merasakan bagaimana perkembangan Undiksa yang luar biasa ini. Baik dari sisi manajemen organisasinya maupun dari sisi pengembangan kelembagaannya dan prestasi-prestasi Tridharma perguruan tingginya. Saya sangat kagum terhadap pimpinan-pimpinan di Universitas Pendidikan Ganesha yang telah mampu membawa universitas ini menjadi lebih baik. Saya sangat kagum pada Sivitas Universitas Pendidikan Ganesha yang telah berkontribusi untuk membawa Undiksa menjadi yang luar biasa seperti sekarang ini. Nah, untuk menjadikan Universitas Undiksa sebagai universitas yang unggul dan berdaya saing, saya kira hal ini mungkin sudah dilakukan oleh pimpinan kita, yaitu bagaimana kita mengembangkan manajemen organisasi yang benar-benar berbasis Trita Karana. Nah, manajemen organisasi yang berbasis Trita Karana adalah suatu manajemen yang holistik, yang terinspirasi oleh ketiga dimensi daripada Trita Karana itu. Dan ketiga dimensi itu akan menginspirasi, menggerakkan kita, mengontrol kita untuk mencapai yang lebih baik dari sebelumnya. Ya, tentu saja di dalam kaitan dengan kemajuan, kebesaran Undiksa ke masa depan, ya tentu saja ini tidak bisa dilepaskan dari bagaimana kita bisa mengembangkan pelaksanaan Tridharma perguruan tinggi kita benar-benar dilandasi oleh visi kita yang berlandaskan prinsip Trita Karana itu, filosofis Trita Karana itu. Jadi saya yakin dengan filosofis Trita Karana, baik dalam manajemen organisasi maupun dalam implementasi Tridharma perguruan tinggi, saya yakin Undiksa akan semakin maju di masa-masa kemudian hari. Saya mengucapkan terima kasih terutama sekali kepada pimpinan lembaga ini yang telah mendorong saya, membantu saya untuk bisa mencapai apa yang saya capai pada saat ini, yaitu gelar akademik tertinggi sebagai seorang guru besar. Terutama sekali dalam kesempatan ini saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Rektor Senior, Bapak Prof. Dr. Nyoman Jampel, MPD, yang telah membantu saya, menginspirasi saya. Demikian juga kepada Bapak Rektor yang sekarang ini, yaitu Bapak Prof. Dr. Wayan Lesmawan, MPD, yang juga telah membantu saya, memberikan fasilitas saya untuk bisa mencapai gelar akademik yang tertinggi ini. Nah, demikian juga kepada Bapak Wakil Rektor 1, Bapak Prof. Dr. Gede Rasbendantes, yang sudah memberikan dukungan, bantuan, dan bimbingan kepada saya. Demikian juga kepada Bapak Prof. Wayan Artanayase, Bapak Wakil Rektor 2, yang juga telah membantu saya, mendorong saya untuk maju. Demikian juga kepada Bapak Prof. Nyoman Sudiana, MKes, yaitu selaku Rektor 3, yang terus mendorong saya, mendampingi saya, mengarahkan saya, dan menyemangati saya untuk bisa sampai pada jenjang karir guru besar ini. Nah, di samping itu pula, saya mengucapkan terima kasih sekali kepada dosen-dosen saya, terutama sekali kepada Prof. Nengah Bawatmaje, yang dari masa S1 saya, S2 saya, S3 saya, beliau menjadi pembimbing saya. Memberikan pendampingan kepada saya, dan memberikan bantuan fasilitas kepada saya. Nah, demikian juga kepada dosen saya, Bapak Ketut Pugeh, yang memberikan jalan bagi saya untuk bisa mencapai menjadi seorang dosen di Universitas Pendidikan Ganesha. Karena beliaulah yang mengarahkan saya untuk mengambil beasiswa ikatan dinas. Tanpa beliau, saya kira tidak sampai pada jenjang seperti sekarang ini. Nah, demikian juga pada dosen-dosen yang lain. Nah, dosen-dosen saya di pasca sarjana, yaitu Bapak Profesor Dr. Wayar Ardike, yang selalu membantu saya. Demikian juga kepada Profesor
Gusti Ngurah Bagus yang selalu juga menginspirasi saya. Beliau menginspirasi saya di dalam mengembangkan pemikiran-pemikiran kritis. Nah, tentu saja keberhasilan saya capai atas dukungan dari keluarga dan kerabat-kerabat saya. Untuk itu saya mengucapkan terima kasih yang setulusnya kepada istri saya yang tercinta, yang selalu dengan penuh ketulusan mendampingi saya dan memberikan dorongan saya untuk saya bisa selalu melangkah mencapai apa yang menjadi cita-cita saya. Demikian juga anak-anak saya, Putu Putra Yana Wardana, Nikadek Dian Fitriani, dan Nikomang Putri Pramuda Warnani. Dan tentu saja saya punya cucu-cucu. Cucu saya sangat membantu, karena di antara cucu saya punya cucu yang sudah SMA, yaitu cucu saya Niluh Putu Taman Andaninga Sempa. Di dalam mempersiapkan orasi, kadang-kadang dia ikut membaca apa yang saya buat. Jadi saya sangat senang dan saya mengucapkan terima kasih. Demikian juga cucu-cucu yang lain. Acara ini diproduksi oleh